Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Trijayati. Saya mahasiswi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya, kelas 3C. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Hobib Mustafa selaku dosen mata kuliah Etika Politik. Di pertemuan yang pertama, melalui via Google Meet, Bapak Hobib Mustafa menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan juga menjelaskan tentang etika, yaitu moralitas penghormatan, penghargaan, dan penjagaan atas sesama. Ada juga tentang etika politik, yaitu moralitas kekuasaan manusia sebagai subjek tujuan luhur kebebasan dan keadilan. Dan menjelaskan juga tentang politik, yaitu seni ilmu meraih kekuasaan, menjalankan, dan mempertahankannya. Dan juga Bapak Hobib menjelaskan tentang perspektif individualisme, yaitu privatisasi, liberalisasi, kapitalisasi, konsumerisme yang cenderung ke barat-baratan. Untuk perspektif kolektivisme yaitu komunalisasi, sosialisasi, marxisme, komunisme yang biasanya terdapat di daerah Tiongkok. Dan untuk perspektif Islam yaitu fikih politik, penjagaan jiwa, akal, agama, harta, keturunan, atau biasa yang disebut maqasid al-syariah. Dan juga kami juga diberikan tugas untuk pembelajaran yang pertama, yaitu mereview film atau mencari informasi terkait gerakan 30 September PKI 1965 yang meliputi aspek moral individual, moral komunal, maqasid al-syariah, kekuasaan, tujuan politik, sarana politik, dan juga perilaku politik. Untuk pembelajaran yang kedua, kami diberikan tugas untuk menganalisis RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Dan di situ berisi rancangan undang-undang yang disusun dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, di dalam rancangan itu terdapat latar belakang dan tujuan anggota DPR dalam menyusun rancangan undang-undang tersebut. Untuk pembelajaran yang ketiga, kami ditugaskan untuk membuat peta konsep dari kolom analisis pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran yang keempat, kami ditugaskan untuk meresum materi etika politik melalui file e-book Etika Politik karya Dr. Eko Handoyono, MSI, dan kawan-kawan. Untuk bab 1 ada pendahuluan mengenai pengertian etika dan moralitas, moral dan moralitas, pengertian kebebasan dan tanggung jawab, dan juga hakikat, hak, dan kewajiban. Untuk bab yang kedua menjelaskan tentang teori-teori etika. Dan di sini ada individualisme, liberalisme, sosialisme, marxisme, komunisme, pragmatisme, altruisme, aksiologisme, anarkisme, developmentalisme, dan juga humanisme. Untuk penjelasan terkait individualisme yaitu perorangan yang memiliki kedudukan utama dan kepentingannya merupakan urusan yang tertinggi. Untuk penjelasan mengenai liberalisme yaitu paham yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan politik, atau dengan kata lain paham yang menjunjung tinggi martabat pribadi manusia dan kemerdekaannya. Untuk sosialisme yaitu ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Untuk marxisme yaitu sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx yang dilakukan oleh Friedrich Engels pada tahun 1980 hingga 1895 dan oleh tokoh teori Marxis yaitu Karl Kautsky dari tahun 1854 hingga 1938.
Marxisme merupakan ideologi perjuangan kaum buruh menjadi komponen inti dalam ideologi komunisme. Marxisme dipahami sebagai suatu paham yang meyakini bahwa masyarakat terdiri atas dua dimensi, yaitu substruktur dan superstruktur. Untuk komunisme yaitu paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Untuk teori pragmatisme, dalam bahasa Inggris menjadi kata pragmatik yang berarti berkaitan dengan hal-hal praktis atau sejalan dengan aliran filsafat pragmatisme. Karena itu, pragmatisme dapat berarti sekedar pendekatan terhadap masalah hidup apa adanya dan secara praktis. Bukan teoritis atau ideal, hasilnya dapat dimanfaatkan, langsung berhubungan dengan tindakan, bukan spekulasi atau abstraksi. Dan untuk pembelajaran yang ketiga ada makna dan hakikat politik. Untuk subbabnya yaitu pengertian politik, hakikat masyarakat, negara, dan kekuasaan. Untuk bab 4 ada makna dan hakikat politik. Subbabnya yaitu pengertian politik, B. Hakikat masyarakat, negara, dan kekuasaan. Untuk bab 4 ada konsep dasar etika politik yang meliputi etika politik dan dimensi politis manusia. B. Urgensi etika politik. Yang C. Dimensi etika politik. Bab 5 ada hakikat kekuasaan negara. Bab 6 ada pemerintahan yang baik. Bab 7 ada etika hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bab ke-8 yaitu moralitas birokrasi Indonesia. Untuk bab ke-9 ada partai politik sebagai pilar demokrasi. Bab 10 sistem kepartaian Indonesia. Bab 11 pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Bab 12 etika lembaga legislatif. Untuk bab 13 yaitu ada etika pegawai negeri. Bab 14 etika partisipasi politik warga negara. Untuk bab ke-15 ada etika kehidupan berbangsa. Dan bab 16 yaitu ada etika pembangunan. Untuk pembelajaran yang kelima, kami ditugaskan untuk menganalisis film Lion of the Desert dan membuat peta konsep. Film Lion of the Desert menceritakan tentang seorang pahlawan Libya, yaitu Omar Mukhtar. Keberanian dan kemampuannya untuk berperang membuatnya dijuluki sebagai singa padang pasir. Pada tahun 1911, di bawah pimpinan Benito Mussolini, Italia meluaskan daerah jajahannya sampai ke Libya. Mulai tahun 1929 terjadi perlawanan sengit di Libya, dipimpin seorang mantan guru yaitu Omar Mukhtar, karena jenderal terdahulu tidak sanggup untuk menghentikan perlawanan Omar Mukhtar. Dan akhirnya dikirimlah Jenderal Rodolfo Graziani untuk diangkat sebagai gubernur jenderal di Libya dengan tugas utamanya menumpas pemberontakan Omar Mukhtar. Kemudian ada UTS, kami ditugaskan untuk membuat vlog mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi mata kuliah etika politik. Untuk pembelajaran yang ke-6, kami ditugaskan untuk mengobservasi dan investigasi terkait kampanye Pilkada 2020 menggunakan salah satu teori etika politik. Untuk pembelajaran yang ke-7, kami ditugaskan untuk menganalisis dan mereview film Animal Farm. Pembelajaran yang ke-8, kami membuat peta konsep atau peta pemikiran dari sebuah jurnal mengenai ekspresi etika politik Islam yang berisi tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Terdapat pemikiran radikal serta konservatif oleh para pembela Islam, di mana mereka ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Pun beberapa dari mereka juga kurang mendukung adanya ideologi Pancasila dan juga sistem demokrasi di Indonesia. Sekian
pemaparan materi perkuliahan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.